Halo, Devano. Hai, Hai, Devano. Anet. Aduh. Aduh, Hai, apa kabar, baik, Devano? baik banget. Baik banget. Belakangan lagi Kenapa baik banget. tuh? Ya lagi apa ya, lagi ada project yang lumayan hektik juga. Terus ya sehari-harinya tetap sama aja sih, cuman happy. Happy for you. Devano udah dari usia berapa sih berkarir di dunia entertainment? Em, Apa ya, karena mungkin orang tua, nyokap tuh artis, penyanyi. Jadi kayaknya mau nggak mau secara nggak langsung emang udah jadi penyanyi aja gitu. Atau udah jadi seorang public figure gitu. Kayak aku dari kecil emang udah terus dipertontonkan sama mama tuh ya ini loh entertainment. Jadi kayak aku mengikuti sepanjang jalannya semakin dewasa, selalu syuting ya selalu ikut pokoknya. Selalu ikut andil sampai akhirnya ya sampai sekarang. Jadi total udah berapa tahun kira-kira? Pertama kali syuting ya mungkin aku TK kayaknya dari iklan Lifebuoy. Masih ingat lagi ya iklan Masih Lifebuoy? inget. Oke. Terus bagaimana menjadi public figure kemudian membentuk Devano? Apa ya, aku mungkin cerita dari aku awal-awal tuh, ya mungkin Devano yang awal masuk ke dalam dunia entertainment ini adalah orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa soal resiko yang ada gitu ya. Karena aku juga masuk ke dalam dunia artis di mana eranya tuh belum sosial media banget. Zaman itu belum ada TikTok, belum Instagram pun belum yang gimana terlalu gimana gitu. Tapi memang ada di era peralihan sosial medianya, which memang orang-orang masih bingung lah untuk memakainya gitu dan apa namanya ya aku mungkin naik di sosial media dengan orang-orang yang bisa bebas berpendapat segala macam sampai akhirnya ya udah kayak semakin aku berjalannya waktu karirnya juga alhamdulillah semakin naik tapi juga jalannya banyak banget durinya gitu tapi aku terlalu terbiasa dengan Devano yang apa-apa tuh ya udah senyum aja ketawa aja aku tuh orangnya mendem banget entah ini karena Libra atau apa cuman aku orang yang sangat apa ya mendem dan di keluarga aku orang yang paling pendiam tapi aku mengamati semua hal jadi aku nggak apa ya bukan nggak bisa ngomong cuman kayaknya aku sadar bahwa aku nggak punya kesempatan untuk bisa berbicara gitu karena aku anak paling kecil ada kakak juga terus emang dari kecil kita selalu diajarkan apa ya ini loh dunia kita harus bekerja, kita harus cari uang, kita nggak boleh malu-maluin istri kita nantinya gitu. Aku bener-bener diajarin soal uang banget dari kecil. Makanya aku tergerak sampai sekarang untuk selalu ayo kerja, ayo kita bikin apa. Bahkan kayak tahun ini aku udah nge-planningin kayak aku pengen bikin kartu buat anak-anak aku nanti gitu, kartu ATM. Jadi supaya aku bisa nge-save money untuk mereka nantinya. Terus aku udah bikin kamar anak itu kayak saking takutnya jadi soalnya emang dari kecil udah selalu di-push banget untuk bisa jadi laki-laki yang bisa nge-handle semuanya itu sih. Oke. Banyak banget yang dipendam, terus kemana tuh muaranya berarti? Kalau semuanya dipendam berarti? Itu dia, itu kayaknya yang paling sulit. Dari aku kecil sampai sekarang aku apa-apa itu selalu mendem aja. Aku nggak tahu aku harus keluarinnya di mana. Aku juga nggak punya teman-teman yang sebenarnya banyak. Terus aku juga nggak punya ya medium-medium yang bisa bikin aku lebih tenang pada saat itu. Karena waktu awal karir tuh apa ya? Pada saat itu kayak orang-orang tuh benar-benar ngehujat apapun yang lagi terjadi pada saat itu kayak misalkan nyokap ngelakuin apa karena kan di dunia entertainment pasti ada aja lah resiko-resiko yang ada omongan-omongan yang kadang-kadang suka salah tapi aku tuh dari aku berkarir sampai sekarang aku selalu kena imbasnya kayak aku nggak pernah ngapa-ngapain tapi aku harus tetap harus jaga nama baik gitu. Dan aku bingung lagi mau jawabnya gimana tapi That's okay. tapi ya inilah Devano maksudnya
aku dari segala sesuatu yang sebenarnya sedih, aku nggak bisa untuk bisa ngeluarin. Aku bisanya nutupin itu dengan aku ketawa-tawa, senyum. Itu udah benar-benar bikin apa ya, bikin tenang. Tapi kayaknya aku baru sadar sekarang kayak ternyata semakin aku banyak senyum, itu semakin aku kenapa-kenapa kayak. Itu sih. Iya. Jadi kayak Devano jadi kayak pakai topeng gitu ya. Mungkin Untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, yang juga Devano mungkin juga belum nggak tahu tuh perasaan sebenarnya emangnya apa sih gitu. Karena memang terbiasa untuk tidak apa-apa, itu tuh membuat tubuh kita tuh jadinya otomatis gitu loh. Jadi ketika ada terjadi sesuatu tuh emang udah template-nya gitu loh, kayak oke, disenyumin, nggak apa-apa gitu. Tapi itu kan nggak jujur ya berarti gitu loh sama diri sendiri. Oke. Tapi terus Devano ngerasa happy kah dengan pencapaian kamu sampai di titik ini? kalau ngomongin pencapaian sih pasti aku happy banget sih. Karena aku tahu persis apa aja yang aku lewatin, apa aja apa aja yang berat-berat gitu dari selama berkarir. Happy sih, happy. Harus happy, kalau nggak happy aku bisa mati sih kayaknya. Ya ampun. Oke, baiklah. Nah, ngomongin soal mati rasa. Kadang kan memang orang tuh kalau udah terlalu banyak memendam sesuatu tuh ibaratnya udah kena sakit terus gitu kan. Lama-lama kan jadinya nggak kerasa lagi tuh, padahal lagi sakit gitu. Udah terlalu banyak banget yang ditahan sampai akhirnya ketika ada sesuatu yang terjadi tuh udah nggak kerasa apa-apa gitu. Devano melihat diri kamu itu tuh masih bisa merasa atau sudah mati rasa? Entah karena udah dewasa atau karena apa aja yang udah dilewatin, tapi kayaknya aku cukup kayak nggak tahu mati rasa atau enggak, tapi kebal aja gitu sama segala sesuatu. Karena mungkin aku bisa bilang terlalu sering untuk dibuat jatuh sama orang sih. Jadi semakin lama semakin aku kebal aja gitu. Dan aku dari kecil apapun yang aku rasa sakit, apapun yang sebenarnya sedih, aku tuh selalu ada jadwal untuk bisa ngapa-ngapain gitu loh. Maksudnya untuk harus ngapa-ngapain, bukan aku yang mau, cuman entah itu syuting, entah itu tiba-tiba ada harus bikin konten apa segala macam. Itu udah terschedule, jadi aku nggak punya waktu untuk sedih. Aku nggak punya waktu untuk bisa apa ya stres gitu ibaratnya gitu. Jadi kayak semuanya benar-benar pendem, jadi semuanya benar-benar nggak bisa dikeluarin. Bahkan aku alhamdulillah banget belakangan ini aku udah mulai punya teman yang akhirnya bisa aku cerita keluh kesah aku. Sebelumnya aku kayak bukan orang yang bisa ngomong guys sekarang. Aku takut banget sama kamera, aku takut banget sama lighting. Rasa cemas itu yang selalu ada. Bahkan waktu itu aku syuting di Jogja, di tengah-tengah syuting eyang aku meninggal. Itu aku nggak bisa sedih aja sih. Sedih banget pasti, aku ngerasa kehilangan pasti. Aku juga nggak ada di momen dimana aku bisa ngeliat untuk terakhir kalinya. Tapi lagi-lagi dari dulu itu selalu ada hal-hal yang harus ada aktivitas yang harus gue lakuin gitu loh. Sampai akhirnya ya hidup harus berjalan gitu. Aku nggak gitu lah. Nggak ada momen untuk pause dulu nih gitu ya, untuk kayak Devano lagi mau sedih dulu nih, nggak bisa gitu, karena kayak ada aja gitu aktivitas dan pekerjaan yang harus Devano lakukan. Oke. Terus eyang tuh kemarin kejadiannya tahun ini. Oh, baru tahun ini. Berapa bulan yang lalu? Oke. Terus Devano nggak bisa pulang untuk? Aku akhirnya pulang 1 hari setelah. Oh. Karena memang pada hari itu semuanya benar-benar hektik, semuanya benar-benar kayak rame aja gitu. Hari itu aku nggak bisa mikir apa-apa, tapi aku harus fokus ke kerjaan ini gitu. Dan bingung aja. Tapi Devano bisa? Sejujurnya nggak bisa, cuman karena mungkin udah
atau sampai sekarang masih kayak masih suka bersalah karena nggak bisa ngeliat yang terakhir kalinya, tapi ya semoga Eyangnya bangga aja sih, Yang pasti bangga sama Devano. semoga. Oke. Oke, kemudian relasi Devano dengan Eyang kayak gimana emang? Eyang ini orang tua yang dari mana? Dari mama? Dari papa. Oh, dari papa. Oke. Aku bisa dibilang aku deket banget sama keluarga papa. Eyangku tuh bukan eyang yang apa ya, nenek-nenek yang mungkin suka bersih-bersih di rumah atau apa. Cuman dia masih punya aktivitas di mana dia itu ada paduan suara, ada suka jalan-jalan ke Jogja sendiri naik kereta. Tapi ternyata di bahagianya Eyang tuh ada yang kita miss aja gitu. Dan semuanya baru sadar ketika Eyang udah meninggal. Ternyata dia ngumpetin kalau dia ke rumah sakit. Aku jadi belajar banyak. Mungkin aku juga kenapa mendem kayaknya karena Eyang kali ya. Dia berusaha untuk menutupi kesedihannya biar anak-anaknya nggak perlu mikir macam-macam. Aku cukup kaget aja sih. Karena harusnya kalau misalkan kita tahu Eyang kenapa, pasti ada hal yang bisa kita cegah gitu. Tapi udah lewat gitu. Oke. Pengalaman apa yang masih berkesan sampai sekarang untuk Devano tiap kali inget Eyang? Eyang tuh orang yang ternyata mengikuti update karir aku. Dan ternyata aku juga sadar kalau dia itu orang yang ternyata bisa bikin aku lebih tenang dari orang-orang yang lain. Karena Eyang orang Jogja, orang yang sangat berwibawa, omongannya sangat manis sekali. Kesan yang paling nggak pernah aku pengen lupain sih ya dia, kalau dia ngomong aja, kalau dia ngechat, dia bukan orang yang apa-apa tuh pas kita ketemu langsung, bukan orang yang langsung kayak kamu nggak apa-apa geng, tapi dia bahagia aja terus, dia senyum terus, dia ketawa terus depan orang-orang. Tapi kalau udah di chat, udah di luar, di jauh, dia khawatir banget. Kayak sempet aku ada di masa dimana aku capek lah sama dunia entertainment. Aku udah ngerasa bahwa apapun yang orang-orang hujat tuh udah berlebihan. Karena itu ngebuat aku juga jadi jatuh. Mungkin orang-orang di luar sana udah pada tahu aku dulu kenapa, walaupun aku tidak cerita detail sekarang. Tapi ternyata Eyang adalah orang yang sangat aware, dan aku dari dulu mikir kayaknya keluarga gue nggak tahu deh gue kenapa gitu. Tapi ternyata Eyang tahu. Dan itu kehilangannya ya sampai sekarang sih, karena udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Oke. Dari Eyang kemudian berpulang sampai sekarang, Devano ada menangiskah? Entah itu sendiri ataupun ramai-ramai? Ada sih. Pas begitu akhirnya sampai ke rumah, aku tuh paling nggak bisa ngelihat orang-orang yang aku sayang nangis. Pas begitu sampai tuh aku tahu persis kalau papaku lagi sedih. Dan aku tahu persis kalau papaku, mamaku semuanya cengeng semua. Ya momen itu pas aku begitu sampai rumah, setelah aku 1 hari setelah yang dimakamin, udah kayak keluar aja semuanya gitu. Kayak tiba-tiba numpuk aja, karena aku kehilangan satu orang yang aku sayang gitu. Kayak aku nyeselnya, aku nggak pernah aware aja sama surrounding, apalagi sama keluarga gitu. Aku selalu ngerasa sendirian selama ini. Kayak aku kira aku bisa ngelewatin semuanya sendiri, tapi ternyata enggak. Begitu yang pergi tuh, kayak, Tapi lagi-lagi di satu sisi yang lain aku mesti ada proses di mana aku harus ngalihin pikirannya itu. Sampai akhirnya nangisnya juga aku tahu persis kalau nangisnya sebenarnya nggak fully out.
ngerti nggak? Kayak masih ada yang disimpan. Tapi kadang-kadang perasaan yang disimpan itu ngebuat aku juga jauh lebih tenang karena aku masih ada Eyang di sini. Aku masih bisa sedih. Oke. Dan sampai kapanpun Eyang tuh akan ada di situ terus ya sama Devano. Oke. Kalau kemudian di malam hari sebelum tidur, kan itu biasanya aktivitasnya udah nggak sepadat kalau di pagi, siang, sore gitu ya misalnya. Devano merasa apa kemudian? Kayak kamu bisakah tidur dengan enteng gitu? Atau kayak gimana sih? Aku karena nggak pernah ngaca kalau lagi tidur. Jadi asisten aku Edut waktu itu yang ngomong sama aku kalau aku tidur tuh aku nggak bisa diem, aku gelisah. Terus kalau udah tidur pun aku suka gerak-gerak, pokoknya tiba-tiba duduk gitu loh. Tapi aku tetap tidur. Aku belakangan ini bukan belakangan ini sih, emang udah lama aku tidur tuh selalu jam 6 pagi, jam 5 pagi. Tidur cuma 2 jam. Cuma itu rutinitas yang akhirnya jadi pola aja gitu. Udah bukan soal sehat dan gak sehat, cuman kayaknya aku bukan orang yang bisa tidur enak aja sih. Karena mungkin nggak tahu ya, karena mungkin udah gede aja sih. Aku dari kecil selalu nggak pernah punya komunikasi yang gimana sama keluarga. Yang aku tahu dari kecil itu aku selalu diajarin gimana cara uang, ya gimana dunia entertainment ini bekerja, tapi aku nggak pernah tahu arti komunikasi kayak sekecil gimana hari kamu gitu. Jadi pas begitu aku besar, ya kepala aku penuh dengan kerjaan aja, sehingga ngebuat malam-malam aku tuh jadi penuh dengan pressure aja sih kayaknya. Oke, terus benar bahwa sebenarnya ekspresi emosi gitu ya, itu tuh kita pelajari tuh dari rumah. Jadi sangat make sense gitu. Kenapa mungkin Devano sangat tertutup sekarang? Kenapa Devano sangat sulit banget untuk jangankan mengekspresikan emosi gitu, untuk bisa menyadari bahwa merasakan suatu emosi aja pun Devano juga mungkin masih kesulitan gitu. Karena mungkin aja nggak terlalu terpapar gitu ketika Devano kecil. Jadi Devano tumbuh tuh kan memang kalau tadi Devano ceritakan memang fokusnya tuh di kerja, entertain gitu ya, kayak uang kayak gitu. Sehingga di bagian ini mungkin memang Devano agak luput gitu. Gimana sih emang kalau emosi tuh emangnya harusnya diekspresin kayak gimana sih gitu. Emang kalau sedih tuh aku boleh, karena kan aku harus kerja nih gitu. Nah, sekarang ketika Devano udah tahu, karena Devano udah makin dewasa juga, dan kamu tahu bahwa ternyata silence itu tuh menyakitkan untuk Devano. Diem itu tuh, memendam tuh ternyata sudah tidak seenak dulu gitu kan. Sekarang tuh makin dipendam kok makin kayak nggak nyaman, entah itu disadari atau tidak disadari. Kemudian sekarang setelah Devano tahu, terus apa yang mau Devano upayakan setelah ini misalnya? Atau apa yang sekiranya kamu pengen coba misalnya? Yang ada di pikiran aku sekarang mungkin aku pengen bisa lebih, apa ya, apapun yang lagi aku pikirin aku pengen berusaha untuk keluarin entah apapun itu, kayak misalkan nulis. Karena belakangan aku akhirnya bisa nulis lagi, entah nulis lagu, nulis apapun itu yang ternyata bisa aku lakuin. Sejauh ini sih baru itu sih, tapi aku memang orang yang sangat tertutup tapi juga orang yang sangat menyenangkan, ngerti nggak? Aku bisa banget untuk jadi tempat sampahnya orang, tapi aku belum tentu bisa untuk ngebuang sampah ke orang. Ya, jadi ya kayaknya, tapi itu memang aku sih. Aku seneng banget ngelihat teman-teman aku ngerasa safe, ngerasa secure sama aku. Aku paling seneng ngelihat orang senyum. Aku kayaknya gak bisa ngeliat orang kayak lagi marah atau lagi nangis. Itu aku bisa nangis juga. Devano menyenangkan sekali, kita baru ini kan ketemu, tapi aku merasa sangat comfortable juga untuk ngobrol sama Devano. Dan aku bisa
nge-sense bahwa kamu lagi berusaha untuk mendobrak pintu yang nutupin kamu ini gitu loh. But it's not easy, right? Maksudnya itu nggak mudah juga karena Devano bertahun-tahun tuh taunya tuh ditutup gitu, nggak usah dibuka, nggak aman gitu. Tapi sekarang setelah Devano tahu, I can see kamu tuh berusaha mendobrak itu dan I really appreciate that. Aku sungguh mengapresiasi itu. Perihal itu nanti terbukanya kapan, perihal kapan nanti Devano kemudian bisa feel free gitu ya untuk cerita, untuk buang sampah juga ke orang-orang terdekatmu. It doesn't matter. Yang penting Devano pelan-pelan digoyang-goyangin terus gitu ya pintunya dengan cerita sedikit dengan orang-orang terdekat kamu. Gitu. Itu tuh hal yang sederhana mungkin bagi orang, tapi itu hal yang sulit banget untuk Devano. Ya kan? Sulit banget untuk kayak sekedar menyadari bahwa dan mengakui bahwa di balik senyum ini tuh I feel sad loh gitu. I feel bad, aku juga bisa ngerasa nggak baik-baik aja. And for that I really appreciate. Terima kasih banyak. Oke, nah kalau tadi ngobrolin soal Devano yang jarang banget ditanya ya, kayak sekedar kayak how are you atau kayak hari ini lagi jadwalnya ngapain dan bla 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 gitu. Apa sih pertanyaan yang kamu pengen banget ditanyain ke kamu saat ini? Apa ya? Udah bahagia belum? Kayaknya itu deh. Soalnya entah ya, aku tuh sangat appreciate hal-hal kecil kayak gitu. Ya kayak lagi apa, udah makan atau belum. Itu buat aku udah hal yang paling romantis dibandingkan orang ngasih bunga gitu. Orang ngasih bunga buat aku ya udah, bunganya bakal layu. Tapi orang yang nanya lagi apa tuh bakal melekat di hati aku aja sih. Itu kayaknya itu hal kecil, hal yang sebenarnya sepele, cuman kan kita nggak pernah tahu orang itu lagi ngapain ya. Kayak bisa aja lagi sedih, gimana harinya, lagi berantakan atau gimana. Dan aku sangat appreciate banget untuk kalau ada orang nanya lagi apa dan dari gimana harinya tuh, itu suatu topik yang bisa luas saja gitu. Cuek tapi luas gitu. Small things matter ya, hal-hal sederhana kayak gitu. Oke. Ngobrolin soal sedikit melipir tentang keluarga. Devano ngeliat keluarga Devano kayak gimana? Papa aku pilot, ibu aku seorang penyanyi, kakakku juga ada di entertainment tapi juga kerja kantoran. Jadi memang dari kecil aku bukan orang yang apa ya, yang selalu ada gitu. Maksudnya keluarga aku juga bukan orang yang selalu ada, tapi tetap bekerja. Pokoknya apapun yang aku lakuin sekarang dan aku lewatin sekarang itu, selalu susah ngomong soal keluarga karena aku tuh nggak punya pandangan apapun gitu. Maksudnya ada lah hal-hal dikit, cuman karena mungkin dari kecil udah selalu ngelihat mereka kerja, kayak aku benar nggak tahu mau ngomong apa sih sejujurnya. Cuman ini kayak selalu di psikolog tuh aku nyangkutnya selalu soal pertanyaan ini, dan aku belum bisa hancurin temboknya gitu, ngerti gak sih? Kayak nggak ngerti mau jawab apa. That's okay. Tapi ya I don't know. Okay, we can skip that. I don't know. Ya jauh aja sih kayak. Aku nggak. Zaman aku kecil, aku bukan orang yang dekat gitu. Karena aku pernah ada di situasi dimana aku kabur dari rumah segala macam. Ada situasi dimana aku emang nggak setuju sama pendapat ibu aku soal dunia entertainment, pun juga papa, dan aku juga bukan orang yang dekat sama kakak.
mungkin yang bisa aku ceritain sekarang, karena kalau dulu aku mungkin udah coba untuk lupain lama. Sekarang aku happy karena aku bisa apa ya, ngebuang sisi sedih itu untuk bisa dekat sama keluarga. Aku sejujurnya belajarin dari Reza Radian sih. Mungkin dia juga nggak tahu, cuman dia adalah orang yang sangat dekat sama ibunya, sangat dekat sekali sama mamanya. Dari situ aku belajar kayak ternyata untuk bisa ngerasa aman tuh dari orang paling dekat, dan ibu adalah salah satunya. Jadi sekarang aku adalah orang yang nggak pernah lagi cuek untuk bisa peluk, untuk bisa cium. Pokoknya ya mungkin teman-teman yang nonton sekarang udah tahu Devano dulu kayak apa, dari segi dia sama keluarganya atau mentally kayak gimana. Cuman aku yang sekarang, aku bener-bener dengan sangat bangga bisa ngomong kayak ya aku udah bisa nge-handle itu semua. Aku pengen jadi bapak yang baik nantinya, itu aja sih. Pokoknya intinya aku belajar dari apapun yang sebenarnya aku ngerasa orang tua aku tuh itu tuh nggak banget loh, maaf apa. Jadinya aku belajar untuk bisa tidak seperti itu gitu. I'm sorry, aku nggak begitu jawab pertanyaannya. Enggak apa-apa. That's okay. Okay. You finally said kalau dulu kamu merasa keluargamu jauh. Padahal deket gitu ya. Maksudnya kayak satu rumah tapi jauh. Dan itu mungkin perasaan yang agak kontradiktif. I mean, sebagai anak tuh kita dibesarkan, kita dirawat gitu ya. Kok bisa-bisanya sih kita kemudian ngerasa jauh dari orang tua kita gitu. Kok bisa-bisanya sih kita tuh justru jadi kesel atau enggak suka gitu sama mereka. Dan aku rasa itu tuh memang momen yang memang harus Devano lewati kali ya. Karena momen itu yang kemudian bawa Devano jadi Devano yang sekarang, yang kamu lebih bisa appreciate your parents, menyadari bahwa mereka juga human gitu ternyata ya, mereka juga manusia yang juga bikin salah, dan juga menyadari kesempatan bahwa kamu bisa mengubah itu nanti ketika kamu jadi orang tua. Devano nggak bisa, kita juga semua, kita nggak bisa langsung menyembuhkan luka kita tuh dalam satu kali pengobatan. Tapi at least soal keluarga, Devano udah bisa pelan-pelan kasih betadine gitu ya. Satu-satu. Nanti soal emosi lain lagi. Soal mungkin relationship nanti lagi. Soal mungkin diri sendiri lain lagi. Satu-satu. But I think you have to remember kalau sampai di titik ini juga Devano gak mudah. Ya kan? It's very hard pasti. Dan gak ada yang tahu. Taunya itu cuma Devano yang smiley setiap kali kita ketemu. Karena tadi Devano juga udah kasih referensi pertanyaan, itu aku tanyakan hari ini ke Devano, kamu udah bahagia belum? Banget. Banget? Aku ngerasa aku sekarang adalah orang yang akhirnya tahu banyak hal aja sih, yang mana yang baik buat aku dan yang enggak buat aku. Aku udah punya prinsip di dalam badan aku, kayak kalau ini mengganggu aku bisa lewatin gitu aja gitu. Dan kalau ini emang menahan aku bisa ngelepasin dia gitu aja. Kayaknya Devano yang sekarang bisa banget ngomong kayak gitu. Aku tuh selalu nyaman sama orang yang lebih dewasa. Aku suka banget dikasih tahu, suka banget belajar orangnya. Dan semakin aku besar, aku ketemu banyak sahabat-sahabat aku yang akhirnya bisa kasih tahu mana yang baik dan mana yang enggak, dan sharing pengalaman-pengalaman mereka yang akhirnya juga aku belajar gitu. Ya, walaupun aku udah sempet pernah ada di proses dimana aku nyakitin diri aku sendiri, nato, apalah. Ya, tapi ini patut untuk bisa di embrace. Betul. Ya, ternyata. Aku tuh sempet kayak pengen laser segala macam, cuman ternyata kayak enggak lagi, ini semua tuh rasa sakit yang ternyata aku simpen gitu. Walaupun orang bakal mikir kayak kok tatoan sih, kok jadi nggak kayak dulu lagi. Cuma aku juga sebenarnya nggak mau.
sejujurnya aku juga nggak mau nato, cuman pada saat itu aku nggak, Devano yang itu tuh aku nggak pernah bisa untuk pikir panjang, nggak punya siapa-siapa. Kadang aku juga belajar sekarang kalau orang sendirian tuh kadang-kadang lebih bersuara, ngerti nggak sih? Orang yang kesepian, orang yang rasa sendiri itu jauh lebih bersuara walaupun apapun yang diomongin sebenarnya nggak benar gitu. Dan aku sempat ada di posisi itu dan untungnya sekarang aku bisa cepet-cepet untuk bisa tahu oh ini nggak banget. Jadi kayak proud. Yes, you have to be proud of that karena itu tuh bisa jadi pengingat, reminder kan untuk Devano gitu. Dan semua tato kamu jadi ada pelajaran-pelajaran tertentunya juga. Oke. Tadi aku tertarik sedikit dengan kalimat Devano bahwa selama ini kamu merasa sendirian, gitu. Selama ini kamu merasa walaupun kamu adalah salah satu bagian dari keluarga gitu, tapi kamu ngerasa sendirian. Sampai akhirnya ketika Eyang meninggal baru kamu menyadari ternyata ramean gitu ya, maksudnya ternyata rasa sakit yang Devano alami itu juga dialami juga gitu sama papa, sama anggota keluarga yang lain. Kalau sekarang, Devano yang sekarang, kamu masih merasa sendirian kah? Bingung lagi jawabnya gimana. Aku belum tahu sih aku sendirian atau enggak. Walaupun Devano yang sekarang Devano yang jauh lebih happy gitu. Mungkin kalau kita ngomongnya pas aku yang sebelumnya, aku kesepian parah, pars kalau kata orang. Tapi nggak tahu ya, aku baru punya rumah, aku tinggal sendiri sekarang. Aku belum ngerasain tuh pressure yang kayak apakah aku sendirian atau gimana. Oke. Tapi kalau sekarang enggak lah. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apakah aku kesepian atau enggak. Tapi yang jelas aku tahu rute yang aku pilih akan kemana gitu. Selagi memang jalannya lurus-lurus aja, orang-orang juga akhirnya udah tahu aku gimana secara mentally, physically. Kadang kan kita juga nggak pernah tahu ya kayak aku bakal kayak apa, aku bakal gimana nantinya. Walaupun aku udah ngomong kayak gini nih, statement aku nih sebenarnya untuk bisa ngemotivasiin diri aku sendiri. Cuman aku lagi-lagi juga nggak tahu bakal jalannya bakal kayak apa. Cuman aku bangga banget sama aku yang sekarang itu aja sih. Oke. Trait-nya anak bungsu tuh emang kayak gitu ya, Devano. Jadi kayak butuh diperhatikan, tapi nggak mau ngomong gitu, nggak mau minta, tapi mau gitu. Makanya mungkin Devano jadinya nyaman sama orang-orang yang lebih dewasa, karena akhirnya sikap bungsu kamu tuh terasuh banget gitu loh, dengan dibimbing, diberikan apa ya, pengajaran-pengajaran kayak gitu, tanpa Devano harus minta gitu. Nah, untuk semua anak bungsu yang ada di bumi ini, yang kiranya juga pasti juga mengalami hal sedikit banyaknya kayak Devano, enggak terbiasa untuk mengekspresikan diri gitu ya, karena mungkin dianggap selalu menjadi anak kecil di rumah gitu. Omongannya dianggap kurang valid lah gitu. Betul Perasaannya tuh dianggap kurang valid, kayak lebay banget kamu kayak gitu aja, bla 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 gitu. Dan nggak ada yang lebih paham anak bungsu selain anak bungsu itu sendiri. Kalau Devano bertemu dengan sesama anak bungsu yang juga mengalami kondisi yang serupa, tapi mungkin mereka masih stuck dalam ketidaknyamanan itu misalnya, mereka belum bisa happy. Kalau Devano sekarang udah bisa happy, kamu mau bilang apa sama anak-anak bungsu ini? Mau ngomong apa ya? Aku sejujurnya juga masih nyari apa yang harus aku lewatin gitu di masalah itu. Cuman mungkin aku bakal ngomong kayak gini aja sih, buat teman-teman bungsu yang lain yang sama. Jangan pernah ada di hubungan yang bisa nyetop kalian untuk bisa temenan sama siapapun.
Karena sebenarnya teman-teman itu lagi yang bisa ngebuat lo tuh sebenarnya nggak kesepian. Kita nggak pernah bisa mungkirin keluarga di rumah kayak apa. Walaupun semuanya sepi, semuanya kerasa sunyi banget, nggak ada yang bisa ngerti. Cuman lagi-lagi ternyata masih banyak banget cara, masih banyak banget rute untuk bisa kita tidak ngalamin kesepian. Itu dari teman-teman. Dan ya carilah teman-teman yang banyak. Aku pun juga introvert banget. Aku tuh sebenarnya socially awkward kalau kata orang-orang. Tapi aku pengen nge-break itu. Aku pengen survive karena aku sadar kita hidup itu nggak bisa sendirian. Mau kita punya pasangan, kita punya teman-teman terserah, tapi kita nggak bisa sendirian. Gitu. Dan aku rasa untuk anak-anak bungsu yang lain, kayaknya kalau memang di rumah kerasa sepi, pasti ada satu orang yang sayang banget sama kalian dan pengen nginep. Itu sih. Emang anak bungsu tuh selalu, kalau anak sulung familiar dengan tekanan. Kalau anak bungsu tuh familiar dengan kesepian. Karena rumah tuh kayaknya sunyi banget kayak gitu. Sehingga terbentuklah anak bungsu jadi kayak selalu punya bubble-nya sendiri. Jadi kayak hidup di bubble-nya sendiri. Bukan karena mereka mau, tapi karena itu cara kalian survive gitu. Betul. Atau mungkin kalian mau tinggal sendiri. Karena yang aku lakuin, aku akhirnya keluar dari rumah, aku memahami gimana caranya ngelewatin kesepian itu. Karena aku 3 tahun yang lalu, aku akhirnya ngontrak di rumah. Aku pergi keluar untuk minta izin. Aku pengen belajar mandiri nih aku. Karena sejujurnya pada saat itu kenapa aku pergi dari rumah, karena aku juga ngerasa kesepian. Tapi aku pengen survive, aku pengen belajar gimana caranya bisa hidup. Akhirnya aku dobrak tuh temboknya untuk bisa tinggal sendiri. Akhirnya aku belajar banyak banget kayak hal kecil kayak token listrik, nyuci, sapu, ngepel itu penting banget. Dan sampai akhirnya aku punya cara untuk bisa ngilangin rasa sedih, yaitu bersih-bersih. Aku baru banget pulang dari rumah baru tuh tadi jam 4 pagi. Karena kayaknya buat aku ya, nggak tahu teman-teman yang lain, untuk ngilangin rasa kesepian, rasa sedih tuh bersih-bersih tuh bisa lagi. Kayak ya kadang-kadang otak tuh bisa keikut kotor ketika keadaan situasi juga kotor gitu. Jadi kayak psikolog kali. Tapi benar, ketika lingkungan kita bersih, itu tuh juga menggambarkan bagaimana kemudian kita kan ngelihat berarti yang bersih-bersih gitu. Sehingga pikiran kita pun jadi lebih teratur, lebih bersih kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihatnya berantakan, yang tadinya kita juga sebenarnya lagi baik-baik aja tuh kan jadinya mumet juga ya, pusing juga gitu ngelihatnya. Oke. Lesson learn dari kehidupan Devano. Apa tuh? Untuk kamu bisa survive ya ke waktu-waktu berikutnya yang masih panjang banget ini gitu, sampai nanti mungkin kamu finally mewujudkan tuh kamar anak kamu gitu kan, kamu mewujudkan tuh kamu menjadi sosok bapak gitu. Apa sih satu pelajaran penting banget yang kayaknya harus Devano pegang terus? Konsistensi kali ya. Maksudnya konsistensi dalam bentuk kita punya visi misi dalam hidup aja gitu. Yang tadi aku bilang, banyak cara kau untuk tidak kesepian gitu, teman-teman atau bahkan ya pacar atau siapapun lah. Ya aku juga tahu susahnya gimana konsisten, itu susah sebenarnya untuk konsisten, karena kan lagi-lagi apalagi di entertainment kadang-kadang ada komen apa suka kecoh lagi, ada komen apa suka kecoh. Cuman yang harus aku tanemin banget emang konsisten itu, karena aku sejujurnya adalah orang yang kalau patah hati aku bisa lewat, aku bisa jadi orang yang berubah banget, entah itu tiba-tiba potong rambut jadi ngewarnain rambut, tindikan, tato bahkan itu salah satunya. Tapi ya itu konsisten untuk bisa ngejaga feeling kita walaupun kita lagi sakit, tapi kita harus tahu, harus konsisten bahwa banyak cara untuk bisa survive itu sih. Termasuk juga mungkin Devano konsisten untuk mendobrak pintunya sedikit-sedikit. Right.
konsisten juga untuk memaafkan orang tua kamu, konsisten juga untuk kamu trying untuk survive sendiri. Itu kan nggak bisa ya dalam satu kali coba langsung berhasil. Jadi memang harus terus-menerus dilakukan. Tapi kalau dari aku pribadi, aku belajar dari Devano, tahu nggak apa? Apa? It's not about why it's happen, but it's about what can I do now. Iya. Ya kan? Ya karena paling penting yang sekarang ini justru. Betul. Kita nggak bisa milih orang tua kita. Kita nggak bisa milih kita terlahir di keluarga yang seperti apa. Ada yang terlahir di keluarga yang harmonis, ada yang terlahir di keluarga yang mungkin kurang hangat, ada juga yang terlahir tidak tahu keluarganya siapa, gitu. Tapi itu tidak menjadi satu-satunya penentu tentang bagaimana kehidupan kita setelahnya, gitu. Jadi hubungan anak dan orang tua itu sangat kompleks banget, ya kan? Waktu kita kecil mungkin kita nggak bisa komplain karena kita belum tahu juga yang benernya itu yang kayak gimana. Kita belum bisa komplain karena kita juga belum tahu nih kita maunya yang seperti apa. Tapi makin kita dewasa, makin Devano dewasa, Devano jadi makin tahu kamu sebenarnya maunya apa sih, boundaries kamu tuh yang kayak gimana sih. That's why kamu putuskan untuk memaafkan orang tuamu, menunjukkan cintamu kepada mereka secara ugal-ugalan gitu ya. Sekarang kamu mau peluk, mau cium mama kamu, kemudian kamu tetap putuskan untuk kamu tinggal sendiri. Itu kan karena kamu sudah dewasa. Dan aku belajar bahwa kita nggak bisa mengubah masa lalu kita memang, tapi kita bisa belajar dari situ supaya nanti kedepannya kita jauh lebih enak. Dan I cannot believe aku belajar itu dari Devano yang masih sangat muda. Ternyata usia tidak menjamin pengalaman ya, dan rasa sakit. Jadi I'm very happy, I'm very grateful meeting you today and talking to you. Proses ke depan juga Devano masih panjang, mungkin habis ini akan ngobrol lagi mungkin sama psikolog yang biasa bersama kamu, atau mungkin kamu mengeksplorasi banyak hal lagi yang kamu suka selain bersih-bersih. Tapi I really wish happiness, kebahagiaan yang bukan dari luar tapi benar-benar dari dalamnya Devano. Dan I hope you can forgive all the things, stop blaming yourself. Kejadian yang dulu terjadi bukan karena Devano, tapi memang udah jalannya kayak gitu. And moving on with your life, and I really cannot wait untuk melihat achievement kamu berikutnya. Dan nanti ketika kamu membuat sebuah karya, aku akan menjadi salah satu yang paling teriak di bioskop kayak Devano, aku kayak gitu. Because I know it's not easy and I have to appreciate that every time I see you on the screen. So, thank you Devano. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak dan maaf sekali kalau obrolan kita dilihat banyak orang. Apa-apa. Kan ini jadi pelajaran juga buat mereka. Betul. Karena pasti aku yakin banget banyak orang juga stuck gitu sama rasanya kan, mati rasa gitu. Dan ternyata Devano adalah bukti bahwa bisa kok keluar dari numbness itu, bisa keluar dari perasaan mati rasa dan kembali merasakan sesuatu. Betul. Thank you Devano. Terima kasih banyak. I'm so happy. Cerita yang lalu melepas itu caraku mencintaimu masih nyala dalam dekapku semua asa yang kita rengkuh dan tadi dia mencari hatimu dengan lembut ratakan semua yang